Serbahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Kipex tahun 2001 merupakan sebuah film unik yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya, di mana film ini pada awalnya akan terlihat aneh, tetapi ketika Anda sudah masuk lebih dalam ke dalam alur ceritanya, pasti Anda akan penasaran dengan bagaimana akhirnya. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Kisah diawali dengan memperlihatkan suasana ramai bandara yang di situ muncul seorang pria berkacamata hitam dengan cahaya matahari yang tepat menyinarinya. Dia bernama Prot, tidak pakai prat-pret. Kemunculannya cukup membuat pengemis bandara terkesima akibat cahaya ultraviolet yang seolah membiaskan bahkan menyatu dengan tubuhnya. Entahlah, mungkin hanya silau atau kaseraban. Tak lama terjadi keributan saat seorang ibu-ibu diganggu oleh anak berandalan yang awalnya niat membantu. Prot justru dituduh sebagai pengganggu yang membuatnya harus dibawa oleh pihak keamanan bandara. Meski si pengemis menjelaskan jika bukan Prot lah pelakunya, mereka tetap membawa Prot untuk diperiksa. Do you have a ticket? Train ticket? Ticket stub? Didn't come from no gate. Brother came from nowhere. Dan inilah Kipex. 1 bulan kemudian kita akan dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa yang di situ terdapat seorang dokter jiwa bernama Dr. Mark Powell. Ini orangnya yang kebetulan sedang menangani seorang pasien bernama Ernie. Ini babangusnya yang mengidap semacam paranoid terhadap kematian, sekarat, dan lain sebagainya. Itulah alasannya kenapa Ernie selalu memakai masker, sarung tangan, dan seperangkat alat penutup tubuh lain untuk menghindari virus, bakteri, dan udara kotor yang dianggapnya bisa mengancam nyawa seseorang. You really need to do something about that, Dr. Powell. Heat is the only thing that kills germs. Heat. Is our time up? Only for today, Ernie. Setelah sesi dengan si pasien ini selesai, Mark pun diberitahu tentang kedatangan pasien baru yang katanya muncul di bandara sekitar 1 bulan yang lalu. Disinyalir mengidap intoksikasi halusinogen atau sejenis penyakit mental berhalusinasi yang membuat dirinya merasa bukan seorang manusia dan tidak berasal dari planet bumi. This time, Jesus Christ or Jello Boy? Dr. Chakraborty didn't say. He arrived at Bellevue a month ago. Suspicion of hallucinogenic intoxication. Yang menarik adalah para dokter tidak menemukan adanya kejanggalan atau kesalahan dalam tubuhnya. Otaknya sangat normal, tidak ditemukan adanya zat adiktif seperti pengaruh obat-obatan atau narkotika. Semua benar-benar normal, bahkan setelah 3 minggu diberikan Toragin, tak ada respon apapun dari si pasien. Sehingga inilah alasan kenapa mereka mengirimnya kepada Dr. Powell atau Mark untuk ditangani. He claims to be not human. Visitor from another planet. Sedikit informasi, Toragin itu sejenis obat keras untuk menangani gejala psikosis atau gangguan mental seperti halusinasi, bipolar, dan skizofrenia, sehingga sangat aneh sekali ketika melihat seseorang yang selama 3 minggu berturut-turut diberikan obat ini, tapi tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah obatnya tidak bekerja untuk orang tersebut. Untuk pertama kalinya, Mark dan Prot akhirnya bertemu face to face, yang di situ Prot langsung meminta buah apel yang ada di meja, kemudian memakannya dengan lahap tanpa memperdulikan bijinya dan memakan 1 buah pisang tanpa mengupas kulitnya terlebih dahulu. Sesuai prosedur sebagai seorang dokter jiwa yang profesional dan bersertifikat resmi, Mark tidak langsung menjudge tentang halusinasi yang diderita oleh pasiennya, melainkan mencari dulu akar dari gejala timbulnya halusinasi itu dengan cara mengikuti alur cerita halusinasi si pasien untuk bisa mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari pasiennya. Ill? A little homesick, perhaps. Really? Prot mengaku berasal dari luar tata surya kita, lebih tepatnya planet Kipex yang berjarak 1000 tahun cahaya dari bumi dan berada di rasi bintang bernama Lyra. Tak hanya itu, Mark dan kita semua yang menonton juga akan dibuat sangat terkejut saat mengetahui jika Prot datang ke planet bumi tidak menggunakan piring terbang seperti alien preketek, melainkan dengan memanfaatkan energi cahaya melebihi kecepatan cahaya untuk bisa sampai ke planet bumi dalam waktu kurang dari 1 detik. Seeing the energy of light. I know that sounds crazy to you.
K-Pax is about 1,000 of your light years away from here. Mark pun bertanya, jika Prot memang berasal dari planet lain, bagaimana dia bisa begitu lancar berbahasa Inggris? Prot pun menjawab, bahasa Inggris tidak terlalu sulit untuk dipelajari, yang jika memang Mark ingin tahu bahasa yang lebih sulit daripada bahasa Inggris, Prot pun mendemonstrasikan bahasa sulit tersebut. Hakso, nit a u a Terakhir, Mark pun bertanya tentang tujuan Prot datang ke planet Bumi, di mana Prot menjawab bahwa dirinya sudah sering datang ke planet Bumi di masa lalu dan memang sering berdatangi planet-planet lain untuk sekedar mencari tahu demi memenuhi rasa keingintahuannya. You're really from up there? Mark sendiri sudah berkeluarga dan tinggal bersama istri dan kedua putri kecilnya yang setelah kita diperkenalkan dengan kehidupan pribadinya, Mark terlihat sedang berkumpul bersama para dokter dan ahli untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan kepada Prot, yang ketika semua dokter menyarankan untuk pengobatan lebih dalam, Mark justru menyarankan untuk menggali lebih dalam cerita tentang halusinasinya karena siapa tahu jika semua yang Prot ceritakan adalah sebuah kenyataan. From the planet K-Pax. Prot sendiri sudah dikenal oleh hampir semua pasien di rumah sakit ini termasuk Ernie dan sahabatnya bernama Howie. Ini orangnya, di mana di situ juga ada satu pasien bernama Bess yang selalu sendirian dan terdiam setiap saat tanpa melakukan interaksi dengan pasien lain. Morning, Bess. Di pertemuan kedua, Mark berinisiatif untuk menutup jendela dengan tirai agar cahaya matahari tidak bisa masuk, yang hal ini sesuai dengan cerita dari Prot mengatakan bahwa di planetnya, K-Pax, terdapat dua matahari yang membuat kondisi matanya berbeda dengan kondisi umat manusia, sehingga dia harus selalu menggunakan kacamata untuk mengurangi cahaya ultraviolet supaya tetap bisa melihat dengan jelas. On K-Pax, children are not raised by their biological parents, Mark, but by everyone. Sometimes it's hard to imagine how you've made it this far. Nah, yang membuat Mark tercengang adalah ketika para peneliti sudah mendapatkan hasil dari pemeriksaan retina matanya, mereka menemukan jika mata Prot memang berbeda dengan kebanyakan manusia pada umumnya, di mana kedua mata Prot mampu mendeteksi cahaya sepanjang 300-400 angstrom, yang pada intinya kondisi mata Prot berbeda dengan kondisi mata manusia normal pada umumnya. K-Paxians are used to light conditions much like our twilight. Chuck, I didn't think human beings could see ultraviolet light. We can't. Fakta ini jelas membuat Mark menjadi semakin penasaran dengan sosok Prot yang berbeda dengan pasien-pasien yang pernah ditanganinya, di mana Mark memutuskan untuk meminta bantuan kepada suami adiknya bernama Steve. Ini orangnya yang merupakan seorang ahli astronomi untuk membuat beberapa pertanyaan semacam tes untuk melihat apakah planet K-Pax itu nyata atau tidak. I can give you a whole list of questions to ask your fellow. Wonderful. Beberapa hari berlalu, kita akan melihat satu pasien yang bernama Howie ini sedang duduk memandangi jendela yang ketika Mark tanya, sedang apa gerangan dirimu? Howie pun menjawab, saya sedang menunggu seekor burung bluebird karena kata Prot, jika saya berhasil melihat burung tersebut, maka saya akan berhasil menyelesaikan 1 dari 3 tugas yang diperintahkan, dan jika saya bisa menyelesaikan ketiga tugas tersebut, maka saya akan sembuh total. Prot told me to find the bluebird of happiness. Prot told you. Mark pun menemui Prot untuk bertanya kenapa Howie dijanjikan kesembuhan padahal itu adalah tugas Mark sebagai seorang dokter untuk menyembuhkan pasiennya. Prot pun menjawab, setiap makhluk hidup punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri dan saya hanya memberitahu Howie tentang bagaimana caranya. This is something we've known on K-Pax for millions of years. Listen to me. On this planet, Prot pun memberikan kertas berisi jawaban yang sebelumnya sudah Mark bawa, yakni beberapa pertanyaan yang dibuat oleh Steve, sang ahli astronomi, di mana saat kertas jawaban tersebut sudah sampai di tangan Steve, betapa terkejutnya mereka berdua tatkala mendapati semua jawaban Prot benar dan akurat 100% bahwa planet K-Pax yang disebutkan Prot memang benar-benar ada dan terletak di dekat rasi Lyra. Orbiting an eclipsing binary star system, Agape and Satori. Your patient indicates his planet, K-Pax. I don't know what to say, Mark. thanks a lot, Steve. I sure appreciate it. Dengan semua pernyataan Prot yang logis dan terbukti nyata membuat Mark menjadi hulang-hulang alias bengong sendiri ketika berada di rumah, ada sedikit keresahan sekaligus kekhawatiran, jangan-jangan Prot memang benar-benar alien dari planet lain atau hanya seorang pasien jenius yang memiliki gangguan delusi.
Untuk itu, Mark pun membawa Prot ke observatorium untuk bertemu dengan Steve, para ilmuwan, dokter, dan profesor untuk membuktikan pengetahuan dan jawaban yang sudah dibuatnya, di mana mereka semua benar-benar sangat dibuat terkejut ketika Prot mampu membuat diagram visual lengkap dengan rumus-rumusnya yang pengetahuan tersebut jelas tidak sembarang orang ketahui, sehingga hal ini semakin membuat Mark menjadi tidak habis pikir dengan apa yang terjadi pada pasiennya satu ini. I think that's right. How could you know this? Profesor pun bertanya, bagaimana caramu datang ke planet bumi dan kapan kau akan pulang? Prot pun menjawab, aku akan pulang pada tanggal 27 Juli tepat jam 5 pagi, di mana waktu tersebut memang sudah ditentukan sesuai jadwal karena layaknya lalu lintas pesawat terbang. Prot tidak bisa begitu saja pulang pergi ke planetnya karena ditakutkan terjadi kecelakaan atau tabrakan saat dalam perjalanan. Nah, yang menarik adalah cara Prot pulang ke planetnya pun tidak seperti alien-alien konvensional pada umumnya seperti naik piring terbang, kapal luar angkasa, atau portal antar dimensi. Tidak, Prot mengklaim jika rasnya adalah ras paling unggul di alam semesta, di mana kaum planet Kipex sudah sepenuhnya menggunakan cahaya sebagai sumber energi utama, yang mana saat kita hanya mengenal kecepatan cahaya, Prot dan kaumnya sudah mengenal apa yang dinamakan dengan kecepatan tachyon, dieja T-A-C-H-Y-O-N, yang merupakan kecepatan di atas kecepatan cahaya. Sehingga ketika Prot ingin bepergian ke suatu tempat, dia akan bisa langsung sampai di sana dan kembali lagi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik saja, bahkan hanya dalam sekali kedipan saja, dan itu dia demonstrasikan sendiri tepat di depan mereka semua. Adios, aloha. I don't know what I believe, Mark, but I know what I saw. You don't believe him, Steve. Kembali ke rumah sakit, tim Nahui akhirnya berhasil menemukan burung bluebird yang membuat seluruh pasien langsung histeris bahagia. Bahkan beberapa pasien yang jarang keluar kamar pun kini ikut berbaur berkat adanya momen langka tersebut. Hey, Bess, it's a bluebird. Mass hysteria. Betty! Okay, sorry. Satu pasien berbadan gempal pun meminta Prot untuk mengobrol 4 mata, di mana pasien ini tidak pernah berdekatan dengan pasien lain termasuk semua orang karena menganggap jika umat manusia memiliki bau yang busuk. Namun anehnya adalah hanya Protlah satu-satunya orang yang dianggapnya memiliki bau wangi, di mana si pasien meminta Prot untuk membawanya ke planet Kipex supaya tidak lagi harus mencium bau busuk di planet bumi ini. They all stank. You should smell the Yort blossoms on my planet. I would like to go there. I can only take one person back with me when I go. Mendengar jika semua pasien di rumah sakit ini ingin ikut ke planet Kipex membuat Mark segera menemui Prot untuk bertanya kenapa dia menjanjikan sesuatu yang halu seperti itu, di mana Prot menjawab bahwa itu bukanlah sesuatu yang halu dan dirinya juga tidak menjanjikan apa-apa kepada semua pasien karena Prot hanya akan membawa 1 orang saja untuk dibawa bersamanya ke planet Kipex. Suatu hari, Mark mengajak Prot untuk makan bersama keluarganya dengan harapan bisa membuat kondisinya menjadi lebih baik. Di situ Prot langsung sok akrab dengan anjing milik mereka yang biasanya galak. Tiba-tiba si anjing juga ikut sok akrab dengan Prot, bahkan sempat berkomunikasi dengannya, yang setelah diterjemahkan, Prot mengatakan jika anjing mereka tidak suka diganggu pas lagi tidur dan memiliki gangguan pendengaran pada satu telinganya. So don't sneak up on her anymore. No way. Come on. For inviting me here today, Mark. You're most welcome, bro. Setelah acara makan selesai, Prot pun bermain bersama anak-anak yang ketika mereka menyalakan keran air untuk main basah-basahan, terjadi sesuatu yang tidak terduga ketika Prot seketika menarik putri kecil Mark untuk menghindari air, di mana mereka semua benar-benar dibuat panik sampai keran airnya berhasil dimatikan.
Mark pun segera menemui atasannya untuk menceritakan kejadian tadi, di mana Mark akhirnya menemukan celah untuk mengungkapkan masa lalu Prot ketika melihatnya sedang menarik putrinya dari semprotan keran air, yang hal tersebut jelas didasari oleh trauma atau pengalaman di masa lalu dan bukanlah suatu perilaku alien konvensional pada umumnya. In his past, when he was going after Natalie, he wasn't trying to harm her, he was trying to protect her. Dan betapa terkejutnya Mark ketika baru mengetahui jika Prot menghilang dari rumah sakit, di mana semua pasien mengatakan jika Prot pergi ke Islandia selama beberapa hari, yang ketika memeriksa rekaman CCTV, dinas sosial, polisi, penampungan kota, dan lain-lain, tidak ditemukan tanda-tanda pasien yang melarikan diri, sehingga fakta ini semakin menguatkan dugaan tentang perkataan Prot yang bisa berpindah tempat dengan cepat hanya dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. 3 hari berlalu, Prot akhirnya muncul kembali tepat di atas pohon di halaman rumah sakit, yang karena saking kesalnya, Mark pun akhirnya terang-terangan mengatakan jika dia sama sekali tidak percaya dengan semua perkataan Prot tentang alien, planet Kipex, dan tetek bengek halu lainnya, di mana Mark menantang Prot untuk dihipnotis demi membuktikan bahwa apa yang diyakininya selama ini tidak lebih dari hanya imajinasi semata. 1. Your eyes are starting to get very heavy now. A bit like daydreaming. I'm gonna count. Going way. Ketika Prot sudah melihat api dan tidur memasuki alam bawah sadar, Mark meminta Prot untuk menceritakan tentang pengalaman masa lalunya yang paling tidak bisa dilupakan. Prot menceritakan tentang temannya yang seorang anak kecil bernama Pete. Dia punya sebuah teleskop di rumahnya, di mana sang ayah mengajari Pete tentang semua rasi bintang, astronomi, dan segala hal tentang luar angkasa, sampai suatu hari ayahnya meninggal akibat kecelakaan di tempat kerja, yang akhirnya membuat Pete bersedih dan tidak tertarik lagi dengan dunia astronomi. Do you know where this place is? How do you know to come? How does the boy call you? Tahun 1985, Prot kembali ke planet bumi untuk menemui Pete kecil yang kini sudah dewasa, menikah, dan memiliki seorang anak perempuan yang lucu, di mana saat Prot tidak ingin melanjutkan ceritanya, tiba-tiba saja detak jantungnya meningkat disertai dengan serangan panik yang membuat sesi hipnosis ini harus diakhiri. Read his body language, Mark. I don't think he wants to talk anymore today. 1. Keesokannya, seluruh penghuni rumah sakit jiwa ini dibuat guyur dengan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Howie kepada Ernie, yang kita tahu Ernie ini adalah pasien yang takut akan sekarat dan kematian. Namun yang menarik adalah Ernie justru nampak bahagia dan merasa 100% sembuh total dari ketakutannya terhadap kematian, di mana saat Howie mencekik Ernie sampai kehabisan napas, di situ Ernie baru sadar jika hidup terlalu berharga untuk disia-siakan hanya karena alasan takut terhadap kematian. I feel good. Mark pun segera menemui Howie untuk menanyakan alasan kenapa dia mencekik Ernie, yang ternyata alasan dia melakukan itu adalah sesuai dengan perintah dari Prot yang mengatakan bahwa tujuan daripada aksi tersebut adalah untuk menyembuhkan Ernie yang terbukti sudah sembuh total dari ketakutan yang dirasakannya selama ini. I cured him, didn't I? Singkat cerita, sesi hipnosis kedua pun tiba. Penasaran dengan cerita yang belum selesai di sesi sebelumnya, Mark pun meminta Prot untuk melanjutkan cerita tentang Pete dengan cara dan penyampaian yang lebih halus, di mana Prot berkata bahwa kini sudah tanggal 27 Juli tahun 1996 ketika dirinya kembali ke planet bumi. Di sesi kali ini, Prot cukup atraktif berada di alam bawah sadarnya, di mana dia berdiri dan seolah melihat Pete sedang berjalan ke sungai di belakang rumahnya, yang betapa paniknya Prot ketika Pete pelan-pelan memasuki air sungai, yang ternyata Pete berniat untuk bunuh diri dan He did something. Oh my God! Okay. Yes. Dengan informasi-informasi kecil yang sudah disampaikan oleh Prot, Mark dibantu asisten pun mulai mencari lokasi rumah Pete, di mana Mark merasa bahwa ada hubungan yang lebih dari sekedar teman antara Prot dan Pete, yang jikalau rumah Pete berhasil ditemukan, Mark berharap bisa mengungkapkan siapa Prot dan trauma apa yang dialaminya di masa lalu. Places where you can see the stars. Hari-hari berlalu, Mark seringkali bengong sendirian dengan kasus yang sedang ditanganinya ini, di mana Mark sadar betul jika Prot adalah satu-satunya dan pasien pertama Mark yang bisa sampai membuatnya melakukan effort lebih seperti ini.
Saat di kereta itulah Mark melihat pensil milik Prot yang sempat diambilnya ketika sesi hipnotis terakhir. Di situ terdapat nomor kode 505 berikut dengan kata salva yang sudah tidak lengkap. Di mana Mark segera menemui asistennya untuk melacak lokasi tersebut dan Gelf. Mark akhirnya tiba di New Mexico sesuai dengan lokasi pada pensil yang dimiliki oleh Prot, di mana Mark ditemani oleh seorang sheriff setempat yang memang sudah tahu betul tentang lokasi tersebut. Tiba di lokasi yang dituju, rumahnya cukup jauh dari perkotaan dan memang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan. Pak Sheriff langsung menceritakan kejadian tragis yang terjadi pada penghuni rumah ini, di mana Pete memang pernah memiliki seorang istri dan satu anak perempuan, sampai ada orang asing yang masuk rumah ini, memperkosa istrinya dan membunuh putri kecilnya. Di mana saat Pete tiba di rumah, dia langsung mencekik si pelaku dan mengalami kesedihan luar biasa pedih tatkala menemukan istri dan putri kecil kesayangannya sudah terpujur kaku tak bernyawa. Sheriff mengatakan bahwa setelah kematian anak dan istrinya, Pete berubah 180 derajat dari seorang pria yang cerdas dan periang menjadi seseorang yang pemurung dan depresi berat, hingga akhirnya warga lokal sempat melihat Pete pergi ke sungai dan entah apa yang terjadi selanjutnya. I just soon not know about it. You know what I mean? Declared a drowning when the body was never found. Singkat cerita, setelah Mark kembali ke rumah sakit, malam itu adalah malam terakhir bagi Prot sebelum dia kembali ke planet Kipex jika memang benar sesuai dengan perkataannya, di mana semua pasien mengadakan pesta untuk merayakan hal ini, dan hampir semua pasien sebelumnya yang jarang keluar kamar pun kini ikut kumpul riung dengan sesama pasien termasuk para perawat. Saat itulah si pasien gembul tiba-tiba teriak dan langsung menghentikan pestanya. Dia rupanya sudah tidak sabar ingin mengetahui siapa orang yang akan Prot bawa bersamanya ke planet Kipex, di mana Prot dengan bijak menjawab bahwa ada poin ekstra untuk siapa saja yang bisa tidur duluan malam ini. Howie pun menghampiri Prot untuk memberikan kertas tugas yang sudah diselesaikan oleh para pasien, di mana Howie bertanya tentang tugas terakhirnya yang belum diberikan, yang ternyata Prot sengaja tidak memberikan tugas ketiganya karena Howie disuruh untuk tetap tinggal di planet bumi dan bersiaplah dengan apapun yang terjadi. Detik-detik kembalinya Prot ke planet Kipex, terlihat satu perawat ditempatkan di depan kamarnya untuk menjaga kalau Prot keluar dari sana. Tetapi sampai pagi menjelang, Prot tetap berada di kamar dan duduk menunggu pukul 5:51 sebelum dirinya pulang ke planet Kipex dan 2 minutes. Here comes Dr. Powell. He's moving. Repeat, he's moving. ya, Prot ditemukan tak sadarkan diri di kolong kasur, di mana para pasien dengan yakin berkata bahwa Prot sudah pasti pulang ke planet Kipex, dan yang mereka lihat saat ini hanyalah tubuh fisik manusia yang dijadikan sebagai inangnya. Saat itulah satu pasien baru menyadari jika Bess tidak ada di antara mereka yang ketika masuk ke kamarnya, ternyata Bess lah orang yang dipilih Prot untuk dibawa ke planetnya. Bess went to K-Pax. Good for you, homegirl. Setelah semua selesai, Mark meyakini jika apa yang terjadi pada Prot adalah sebuah kondisi yang sama seperti yang dialami oleh Kevin Wendell Crumb di film Split dan Glass karya sutradara M. Night Shyamalan, di mana Prot memiliki alter ego atau kepribadian ganda yang membuatnya merasa bahwa dirinya adalah alien dari planet Kipex, yang kepribadian ganda tersebut muncul untuk melindungi atau mengobati rasa sakit hati atas kehilangan anak dan istrinya. Nevertheless,
Meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan seperti perut yang menghilang selama 3 hari, Bess yang lenyap dari kamarnya, dan tidak ditemukannya tanda-tanda melarikan diri, Mark justru lebih fokus pada kontribusi apa yang telah Prot lakukan pada semua pasien, bahwa meskipun hidup itu sulit, penuh penyakit, ekonomi sulit, kantong miricit, dan lain-lain, kita harus tetap menghadapi semuanya dengan ikhlas seperti pada surat Al-Imran ayat 139 bahwa janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula lah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Tamat, ending yang cukup menghikmahkan. Pasti banyak dari teman-teman yang masih penasaran dengan sosok Prot, apakah benar-benar alien atau hanya manusia cerdas yang memiliki kepribadian ganda. Nah, sang sutradara sendiri nampaknya sengaja membuat plot twist ini berada pada posisi gambling 50-50, bahkan terkesan ambigu, supaya penonton sendirilah yang mengambil kesimpulan sendiri tentang ingin menganggap Prot itu apa, alien atau manusia, terserah. Namun bagi teman-teman yang ingin penjelasan lebih detail dan terperinci tentang film ini, bisa kunjungi channel Teguh Gusto, linknya ada di deskripsi. Di situ sudah dijelaskan secara lengkap poin-poin yang masih rancu, sehingga diharapkan bisa membuat otak-otak kritis dan smart Anda terpuaskan akan beberapa hal mustahil yang terjadi di dalam film ini. Sekian untuk video kali ini, saya John undur diri dari hadapan Anda semua dan terima kasih sudah menonton. Adios, bulu hidung Anya Geraldine. Cuau, cuau, cuau. Sudah ya, saya mau ngerokok dulu, belum makan, ini baru dibeliin nasi padang sama teman saya, karena ini saya rekaman tidak di kamar saya yang biasanya, sedang menghealing dulu ya. Sehat-sehat buat kalian semua, dan mungkin suaranya agak beda karena bukan di lokasi, tidak still in the house sih. Saya tidak relate sama openingnya, soalnya tidak still in the house gitu. Jadi suaranya pasti akan beda karena nggak pakai filter ya. Jadi langsung ini. Oke, saya mau makan nasi padang dulu. Kalian juga makan, sehat-sehat buat semuanya. Tetap sehat, karena kalau tidak sehat, siapa yang akan menonton video IQ 7? Dan saya tidak akan mendapatkan cuan. Sudah dulu ya, sehat-sehat buat kalian semua dan tetap semangat ya. Terima kasih. Cuau, cuau, cuau.